Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Salah satu program dari Posyandu adalah Posyandu Ibu Hamil. Dengan mengikuti kegiatan Posyandu Ibu Hamil, dapat mengetahui kondisi ibu dan janin dalam kandungan. Dengan rutin mengikuti kegiatan Posyandu Ibu Hamil akan mengurangi resiko penyakit dan kematian pada ibu dan janin. Berdasarkan survei demografis dan kesehatan Indonesia tahun 2012, tingkat kematian ibu hamil di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 359 kematian per 100.000 kelahiran. Kematian paling tinggi disebabkan oleh pendarahan, sedangkan kematian terendah disebabkan oleh partus lama. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko kematian pada ibu dan janin, kami akan membantu ibu dan bapak memahami lebih banyak tentang posyandu ibu hamil. Saat mengetahui terlambat datang bulan, segeralah melakukan pemeriksaan. Agar lebih pasti, segeralah lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah memastikan kehamilan, segera daftarkan ibu hamil kepada kader posyandu agar bisa dilakukan pendataan kehamilan. Periksakan kehamilan paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan. Pada setiap trimester, pastikan untuk mendapatkan pemeriksaan kondisi fisik, mulai dari pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan berat badan, pemeriksaan ukuran tekanan darah, mengukur lingkar lengan, mengukur besarnya kandungan, melakukan imunisasi tetanus taksoid untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Pada kehamilan pertama, direkomendasikan suntik vaksin TT1 dan TT2. Pada 6 bulan setelahnya, dianjurkan untuk suntik vaksin TT3 dan dilanjutkan dengan TT4 dan TT5. Sangat dianjurkan bagi ibu hamil untuk meminum 1 pil tambah darah setiap hari selama 90 hari. Pada trimester pertama, pilihlah makanan yang tidak berlemak dan menyegarkan. Selain itu, mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat, kalsium, dan suplemen penting pada awal kehamilan. Kondisi tubuh ibu hamil sudah mulai membaik dan janin berkembang pesat sehingga ibu hamil membutuhkan banyak asupan gizi. Jagalah pola makan ibu hamil. Kaki ibu hamil mulai membengkak karena kaki menumpuk beban yang lebih berat. Namun, bila bengkak berlebihan, maka kurangi kadar garam dalam makanan. Jangan meminum jamu, alkohol, dan hindari rokok karena berbahaya bagi janin. Jika meminum obat, harus sesuai anjuran dokter. Bila ibu hamil mengalami salah satu dari gejala-gejala ini, segera periksakan diri bersama suami atau anggota keluarga terdekat. Lakukanlah olahraga ringan bersama suami atau anggota keluarga terdekat agar ibu dan janin dalam kandungan selalu sehat. Ibu hamil sangat dianjurkan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehat ini. Air panas akan meningkatkan suhu tubuh dan perkembangan sel janin. Jika digunakan berlebihan, radiasi pada telepon genggam dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. Proses persalinan dipengaruhi oleh faktor bobot bayi, posisi bayi, gaya hidup, dan kesehatan ibu. Selama tidak berlebihan dalam mengonsumsi pisang, nanas, dan mentimun tidak akan berbahaya bagi kandungan. Justru disarankan karena kaya akan vitamin C. Kehamilan seharusnya tidak dilalui dengan penuh ketakutan dan menegangkan. Kehamilan seharusnya menyenangkan meski tetap berhati-hati. Ayo ke posyandu ibu hamil agar ibu dan janin selalu sehat. Demi generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.